Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghukuman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini sama seperti nyanyian. Kalau kita masih sekolah minggu dulu, nyanyian kita, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jalan yang lebar, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa di dalam dunia ini selalu ada orang kudus dan orang berdosa. Selalu ada orang benar dan orang fasik. Selalu ada anak-anak Allah dan anak-anak dunia atau iblis. Selalu ada orang yang mendapat anugerah dan orang yang mendapat hukuman. Selalu ada keturunan wanita dan ada keturunan ular. Inilah yang mau diingatkan oleh pemazmur untuk kita, bahwa pemazmur mengingatkan kepada kita jalan orang benar dan jalan orang fasik. Menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa mazmur ini? Padahal kita tahu mazmur ini adalah 150 kitab. Jadi dari 150 kitab, pasal yang pertama pada hari ini mengingatkan kepada kita tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kitab yang mengumpulkan. Jadi walaupun itu disebut tulisan Daud, tulisan Salomo, tetapi yang mengumpulkan semua kitab Mazmur itu adalah Ezra.
Dan Ezra menempatkan jalan orang benar dan jalan orang fasik menjadi pasal pembuka daripada kitab Mazmur ini. Mengapa? Jadi langkah awalmu itulah menentukan kesuksesanmu. Sama juga dengan langkah awal yang salah akan menentukan kehancuran atau kejatuhanmu. Ingat ya, jadi langkah awal yang benar akan menentukan kesuksesanmu. Tetapi langkah awal yang salah akan menentukan kejatuhanmu atau kehancuranmu. Contoh adalah anak-anak sekolah. Dia sudah tekun belajar. Tetapi waktu ujian dia mendapat nilai biasa-biasa saja dan dia naik kelas. Tapi ada lagi satu orang anak, ketika dia ujian, dia mencontek, kemudian nilainya bagus, dan dia naik kelas. Kalau untuk anak-anak kami di sini ditanya, mana yang terbaik? Nilainya biasa-biasa, tetapi dari ketekunannya, atau nilainya luar biasa, tetapi dari yang menyontek. Jadi itu mengingatkan kepada anak-anak kami di sini, langkah awalmu yang sekarang itu yang menentukan masa depanmu. Kalau kau sekarang memiliki karakter yang jujur, pasti nanti dia orang yang giat belajar. Dia pantang menyerah walaupun banyak persoalannya. Tetapi orang yang kedua, orang yang suka mencontek, diawali dengan kesalahan, pasti nanti dia orang yang pemalas dan dia akan menjadi orang yang buruk, dan dia tidak orang yang giat untuk menghadapi masalah. Karena itu pemazmur lewat firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa langkah awal itu perlu untuk menuju kesuksesan atau untuk menuju kehancuran. Karena itu setiap manusia itu diberikan pilihan. Jadi semua kita bebas memilih. Apakah memulai langkah awal yang baik, maka kamu berhasil. Atau memulai langkah yang buruk, maka kamu tidak akan berhasil. Firman Tuhan hari ini sama seperti kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga ketika ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Tuhan memberikan pilihan. Kalau engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, maka engkau mati. Sayangnya Adam dan Hawa itu belum tahu waktu itu mati, karena belum pernah ada orang yang mati. Baru setelah anaknya Habel mati, barulah dia tahu rupanya sangat menyedihkan kematian itu. Karena itu Adam dan Hawa juga dikasih Tuhan pilihan. Makan buah pohon kehidupan, engkau akan hidup untuk selama-lamanya.
Tetapi makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, engkau akan mati. Jadi baik dari nenek moyang kita Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk memilih jalan orang benar atau jalan untuk orang yang tidak benar. Karena itulah lewat firman Tuhan juga kitab Pemazmur mengutip hal demikian. Kitab Pemazmur ini menjadi kitab pertama, sama seperti yang ditawarkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar akan menuju kebahagiaan. Jalan orang fasik, jadi firman Tuhan berkata tadi, ia akan seperti sekam yang ditiupkan angin. Karena itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada ada anak-anak kami di sini. Jadi anak-anak kami di sini diingatkan mulai sekarang, biasakan hidup baik, biasakan hidup teratur, supaya nanti jalanmu mudah. Tapi kalau kau membiasakan hal yang buruk, maka hasilnya nanti akan menjadi buruk. Yang kedua, diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, dosa itu sebenarnya tidak pernah langsung besar, tidak. Jadi dosa tidak seperti makan cabai, begitu kita makan kita tahu pedas. Tidak seperti minum teh manis, begitu kita minum kita tahu rasanya manis. Juga tidak seperti makan asam, begitu kita makan asam langsung tutup mata. Jangankan orang lain aja yang makan asam, kita jadi asaman juga kan. Jadi tidak seperti itu dosa. Tapi dosa itu lambat perkembangannya, tetapi kita tidak tahu. Misalnya ada orang bulan yang lalu ketika dia cek darah, oh darahnya masih normal katanya. Karena apa? Masih di bawah 100 katanya. Karena darahnya normal, dia makanlah banyak. Ya tahu-taunya gak sadar dia setelah 1 bulan, ya gulaku rupanya sudah 300 katanya. Awal-awalnya gak ada penyakitku katanya. Karena itu dia makan banyak daging. Rupanya setelah dicek sebulan kemudian, barulah dia tahu rupanya dia sudah asam uratnya 10 katanya. Baru dia cek seperti tidak ada penyakitnya. Rupanya lama-lama rupanya dia sudah stadium 4 katanya kankernya. Jadi ini yang mau dikatakan atau diingatkan oleh pemazmur kepada kita. Karena itu diingatkan, dosa itu diawali dari ikut-ikutan, kemudian menjadi kebiasaan, dan kemudian dia menjadi pelaku dosa. Karena itu ada dikatakan pemazmur di sini 3 langkah untuk kita. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi tidak mau mendengar nasihat orang fasik. Pergilah kau ke jalan sana, kata orang fasik. Kemudian kita mau. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh mau berjalan atau mengarahkan pandangan kita atau melangkah ke awal yang buruk. Jadi kita diingatkan jangan mau
mendengar bujuk rayuan daripada orang fasik. Jadi orang fasik itu orang yang menolak Tuhan. Itu orang fasik, orang yang tidak mau mendengar Tuhan. Karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu anak-anak jangan mau berjalan dengan orang fasik. Yang kedua dikatakan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jadi tadi dikatakan jangan mau mengarahkan pandangan. Kemudian jangan mau menempatkan dirimu berjalan bersama-sama dengan orang fasik. Karena apa? Kalau kau berjalan dengan orang fasik, ya apalagi remaja ya, suka kali mencontoh, suka kali meniru-niru, suka kali mengikuti perbuatan-perbuatan orang lain. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan mau di jalan orang berdosa. Yang ketiga dikatakan jangan duduk di kumpulan pencemooh. Duduk di sini artinya turut merancangkan kejahatan. Jadi duduk, mereka berencana, merancangkan bahwa mereka menjadi orang yang memimpin orang untuk melakukan kejahatan. Jangan mau menjadi provokator, jangan mau menjadi perancang, jangan mau turut dalam rapat-rapat orang fasik. Jadi nanti dia jadi destroyer kan, jadi penghancur dia. Karena itu firman Tuhan dalam Mazmur 36 ayat 4 berkata, kejahatan dirancang di tempat tidurnya. Ia menempatkan diri di jalan orang yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi itu kalau orang sudah duduk dengan orang pencemooh, yang jahat pun tidak mau lagi ditolaknya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ikut-ikutan melakukan yang jahat, apalagi turut melakukan kejahatan, apalagi menjadi seorang perancang atas perbuatan kejahatan. Itu sangat dicela oleh firman Tuhan. Karena itu yang ketiga mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, satu kesalahan itu sudah cukup. Karena satu kesalahan langsung diingat orang. Jadi satu kesalahan kita langsung diingat orang. Tapi 1001 kebaikan kita dilupakan orang. Makanya satu orang yang puitis berkata, satu kejahatan seperti kita berjalan di atas pasir. Jadi jejak kejahatan kita itu langsung ketahuan. Tapi 1001 kebaikan seperti berjalan di atas batu. Walaupun ada banyak kebaikan kita, orang akan selalu mengingat satu kesalahan kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menyesal akan kesalahan yang kita buat sendiri. Terkadang kesalahan itu tidak bisa dihapus,
menangis pun kita, menyesal pun kita, tidak akan bisa terhapus. Hanya datang kepada Tuhan saja ya. Jadi apapun kesalahan kita terhadap orang lain itu pasti diingat. Hanya kepada Tuhan saja kesalahan kita yang bisa diampuni. Karena itu Amsal 4 ayat 14 sampai 15 berkata, jangan menempuh jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan orang jahat, jauhilah jalan itu, jangan melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi diingatkan oleh firman Tuhan, jangan mengikuti jalan orang fasik. Tetapi firman Tuhan hari ini dikatakan, berbahagialah orang-orang benar. Bagaimanakah orang benar dikatakan lewat firman Tuhan hari ini? Orang benar dikatakan pada ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena itu anak-anak kami di sini diingatkan, jangan sampai lewat satu hari tidak membaca firman Tuhan. Jadi harus membaca firman Tuhan supaya ada yang diingat-ingat, harus ada yang direnung-renungkan. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Kalau adik-adik kami di sini membaca Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang-orang muda itu harus hidup dengan firman Tuhan, bahwa firman itu harus direnung-renungkan. Jadi ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, dengan jalan apakah Roh Kudus itu masuk ke dalam kita? Ya, jadi Roh Kudus itu masuk ke dalam kita yang pertama dengan membaca firman Tuhan. Yang kedua dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi sudah kita baca, kita renungkan firman itu. Nah, karena firman Tuhan berkata, dari mendengarlah akan firman Tuhan lahir iman. Jadi orang yang suka mendengar firman Tuhan yang baik, maka hatinya akan menciptakan yang baik. Tetapi kalau sering mendengar perkelahian, maka otak kita ini pun merancang perkelahian. Kalau sering mendengarkan kekecewaan, maka otak kita ini pun menyimpan kekecewaan. Kalau sering memikir-mikirkan mendengar firman, maka itulah yang tercipta di dalam kita. Karena itu tadi dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat 3, orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi pohon yang di tepi aliran air, dia dekat-dekat dengan air dan menyerap semua gizi-gizi dari air, sehingga dia akan menghasilkan
buah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Jadi pohon yang di tepi aliran air itu segar, sudah segar menghasilkan buah. Demikian juga orang Kristen, ya, orang Kristen. Pernah mendengar firman Tuhan perempuan Samaria, ya, perempuan Samaria itu sedang menimba air. Tuhan Yesus berkata, berikan aku air. Tetapi perempuan Samaria itu berkata, masakan kau orang Yahudi minta air sama aku orang Samaria? Tuhan Yesus berkata, ada bagiku air yang tidak akan pernah membuat haus. Andaikan kau tahu bahwa ada dari aku air yang tidak akan pernah membuat haus, engkau akan memintanya. Jadi sekarang firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kitalah orang-orang yang haus akan air yang tidak pernah membuat haus, yaitu firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Dialah itu. Kita yang hidup dari firman Allah, kita yang hidup dari Roh Kudus, kitalah yang diibaratkan seperti pohon yang di tepi aliran air. Jadi kita adalah orang Kristen yang mendapat air hidup dari Kristus. Air hidup itu firman Allah, dan air hidup itu roh yang dicurahkan oleh Allah yang mengalir masuk ke dalam hati, iman, jiwa, dan rohani kita. Inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita. Karena itu anak-anak kami dan kita semua yang di sini, kita harus menyerap air hidup dari Tuhan supaya kita menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh firman Allah. Karena itulah diingatkan kepada kita, orang fasik akan seperti sekam yang diterbangkan oleh angin, tetapi orang benar akan seperti pohon yang menghasilkan buah dan daunnya tidak pernah layu. Jadi kalau anak-anak kami di sini disuruh memilih, mana yang kau pilih? Jalan orang benarkah atau jalan orang fasik? Ayo, semua dulu. Aku memilih jalan orang benar. Semua tiga ya. Iya. Inilah firman Tuhan untuk kita. Karena itu jangan mau coba-coba ikut-ikutan. Jangan mau. Hiduplah dengan firman Tuhan. Seperti buku ND nomor 248 ayat 2. Seperti ini nyanyinya. Sai songon hauna dengan ho ramos parbuemi bulung nape naulido atong sai tirui. Ayat 1 saleleng, bisa 1 2 ya. Saleleng hodi tanoon patigor maroham paingot-ingot matoktong nidok nidebatan. Jadi selama kau di dunia ini,
Ingatlah selalu akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Dan biarlah kami yang muda memilih jalan orang benar. Jauhkanlah kami Tuhan dari pikiran yang buruk, dari keinginan yang buruk, apalagi dari rancangan yang buruk. Tetapi ajarlah kami untuk merancang hal yang baik, memikirkan hal yang berguna, dan melakukan hal yang terpuji. Karena itu biarlah roh-Mu dan tuntunan firman-Mu yang menuntun kami sepanjang hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan tongkat bagi jalan kami yang licin. Inilah Tuhan anak-anak-Mu, berkatilah kami semua. Amin.